Ada seorang Habib ketika ceramah, kemudian dia itu sedang punya keperluan untuk membangun pesantren, untuk sebuah acara dan lain sebagainya. Di situ dia itu meminta jamaahnya untuk iuran atau untuk memberikan sumbangan dalam rangka suksesnya acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Ini terkait tentang polemik nasabah Alawi ya. Ini ada sebuah channel bernama Islam Aktual TV. Di sini dijelaskan ternyata para ulama dari negeri Yaman telah membatalkan marga-marga yang ada di sana. Dibatalkan bahwa marga-marga tersebut tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Kita simak bersama videonya. Tersebut di dalamnya secara tegas menyatakan 21 marga di negara Yaman tidaklah termasuk sebagai keturunan Nabi Muhammad. Jadi 21 marga di Yaman tidak tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 21 marga yang disebut 21 ya, 21 marga. Dalam fatwa tersebut terdapat di dalamnya Ba'alawi yang keturunan. Nah, di antara 21 marga tersebut termasuk juga Ba'alawi. Ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Itu yang menyatakan adalah ulama-ulama dari negeri asalnya sana, di negeri Yaman. Lah kenapa kok di Indonesia bisa-bisanya para habaib dari Yaman ini kok dianggap sebagai cucu Nabi? Ini yang menjadi pertanyaan. Kita lanjut dulu videonya. Ya, saat ini banyak sekali di negara tercinta kita, Indonesia, yang mengaku dan dipanggil sebagai Habib. Ya, jadi selain para habaib ini dianggap sebagai cucu Nabi, mereka itu juga mengaku. Nah ini yang paling berbahaya. Kalau misalkan mereka itu tidak mengaku sebagai cucu Nabi, itu mungkin tidak terlalu berbahaya. Tapi mereka sudah mengaku sebagai cucu Nabi. Nah ini yang sangat berbahaya. Sebab umat Islam di negeri ini sangat menghargai, sangat menghormati dan sangat mencintai Kanjeng Nabi. Sehingga jika ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, otomatis umat Islam di negeri ini akan tunduk dan patuh dan nurut apa saja yang diinginkan atau apa saja yang diarahkan oleh mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi tersebut. Lah parahnya, hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan mereka. Salah satunya adalah membentuk sebuah kelompok yang berbahaya bagi negeri ini. Salah satunya adalah kelompok yang dulu juga sudah dibubarkan oleh pemerintah, yakni FPI. Itu kan yang membentuk adalah kelompok Habib. Kita lanjut dulu videonya. Lalu, bagaimana respon Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Dan di sini sudah jelas bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah tegas menyatakan berdasar kitab nasab bahwa para habaib dari Yaman nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kenapa masih banyak juga para pengikut Habib yang ada di negeri ini? Kenapa mereka itu belum sadar juga? Dan belum lama ini saya juga melihat ada video yang menampakkan atau menunjukkan ada seorang Habib ketika ceramah, kemudian dia itu sedang punya keperluan untuk membangun pesantren, untuk sebuah acara dan lain sebagainya. Di situ dia itu meminta jamaahnya untuk iuran atau untuk memberikan sumbangan dalam rangka suksesnya acara tersebut. Ini kan sebuah tindakan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh orang yang konon katanya sebagai cucu Nabi. Masa sih cucu Nabi kok kelakuannya seperti itu? Padahal Kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna. Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu akan meminta sesuatu kepada muridnya, kepada sahabatnya, atau kepada umat muslim yang ada di negeri ini. Sebab yang ada, Kanjeng Nabi itu justru memberi kepada siapa saja yang memerlukan. Jadi kalau di sini para habaib ini kok masih suka ndawer, suka meminta-minta kepada jamaahnya, nah ini adalah sebuah hal yang harusnya itu dipertanyakan. Misalkan orang di negeri ini tidak percaya dengan tesis Kiai Imad, misalnya tidak percaya dengan tesis nasab bahwa habaib itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau dilihat dari fakta yang ada, mereka suka ndawer, suka minta uang pada jamaah.
itu kan sebuah tindakan yang sudah tidak sejalan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Harusnya berpikir seperti itu. Belum lagi tentang sikap arogan yang dilakukan oleh beberapa oknum Habib yang dengan terang-terangan berani menghina pemerintahan yang sah. Ada juga yang berani menghina ulama dan kiai Nusantara dengan kata-kata kotor dan tak pantas, dan menganggap orang pribumi itu dianggap lebih rendah daripada mereka. Ini kan sebuah tindakan yang tidak diajarkan oleh Islam. Sehingga kalau orang di negeri ini kok masih tetap percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi, harusnya berpikir ulang dengan logika yang matang. Jangan hanya gara-gara temannya ikut menjadi mukhibin Habib, kemudian ikut-ikutan juga menjadi pengikut Habib. Karena hal ini sangat berbahaya bagi bangsa kita dan berbahaya bagi generasi yang akan datang. Jangan sampai anak cucu kita itu kelak nanti kok percaya kepada Habaib cuma gara-gara menganggap Habaib adalah cucu Nabi. Padahal faktanya semua itu tidak bisa dibuktikan, baik berdasar kitab nasab, berdasar tes DNA, dan juga berdasar sejarah. Nah ini berdasar sejarah lebih parah lagi, sebab faktanya dulu para Habaib itu didatangkan oleh Belanda. Mereka itu menjadi anteknya penjajah. Tidak mungkin kalau keturunan Kanjeng Nabi itu mau bersekutu dengan namanya penjajah. Nah di sini para Habaib yang mengaku sebagai cucu Nabi, nenek moyangnya adalah pembela penjajah. Jadi sudah tidak masuk logika lagi kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi.